Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jani Fitrianto, NPM 22312150, kelas IF22X. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari mata kuliah Natural Language Processing di bab 6 tentang semantic analysis. Apa itu semantic analysis atau analisis semantik? Analisis semantik dapat dianggap sebagai proses mengidentifikasikan makna dari teks dan ucapan dengan menganalisa suatu hubungan atau struktur tata bahasa antar kata-kata, tokens teks tertulis, atau komunikasi verbal dalam NLP. Alat analisis semantik dapat membantu organisasi untuk mengekstrak informasi yang bermakna dari data yang tidak terstruktur secara otomatis seperti email, percakapan, dan umpan balik pelanggan. Ada banyak cara mulai dari teknik berorientasi domain, ad hoc lengkap, hingga beberapa metode teoritis tetapi tidak praktis. Merupakan tugas yang canggih bagi mesin untuk melakukan interpretasi karena kompleksitas dan subjektivitas yang terlibat dalam bahasa manusia. Analisis semantik pada bahasa alami menangkap makna teks dengan konteks kalimat dan struktur logika dalam tata bahasa. Bender, Lescardes 2019, dan Butler 2015. Semantik analisis adalah proses untuk mengubah masukan linguistik menjadi representasi makna dan ketahanan untuk alat pembelajaran mesin seperti analisis teks, mesin pencari, dan chatbot. Dari perspektif ilmu komputer, semantik dapat dianggap sebagai kelompok kata, frasa, ataupun klausa yang memberikan konteks khusus pada bahasa atau petunjuk tentang makna hubungan kata. Misalnya, analisis semantik yang berhasil akan didasarkan pada metode kuantitas seperti frekuensi, kata, dan konteks pada lokasi untuk menghasilkan hubungan kognitif antar klausa. Pada raksasa adalah pemakaian daun dan gemuk yang ditemukan di Cina, dan makna semantiknya bukan hanya nama panda yang diwakilinya. Pentingnya analisis semantik dalam NLP. Analisis semantik paling penting untuk menyadari referensi pengetahuan dan informasi tentang makna. Misalnya karakteristik pada raksasa, raksa perbandingan dengan spesies panda lainnya, sejarah evolusi berkaitan dengan informasi. Ini bahwa konten relevan dengan pemahaman pengguna, konteks, dan konteks keberadaan dalam NLP. Masalah dengan membangun hubungan antara konten konteks adalah bahwa sebagian besar teknologi berbasis data tidak dapat memahami pesan kontekstual dari kalimat, frasa, atau klausa yang disampaikannya. Jika memahami tentang konteks dan perilaku penggunaannya, memiliki tingkat semantik yang dalam. Hal ini dapat menghasilkan relevansi konteks dan pengalaman beresonisasi. Saat ini terdapat banyak sistem klasifikasi otomatis dengan hanya menggunakan sekumpulan kata pendekatan untuk mengidentifikasi fitur yang relevan dan menentukan makna dokumen. Beberapa menggunakan korelasi dan kolokasi untuk perhitungan kata-kata yang memiliki beberapa makna berdasarkan konteks, namun tidak ada menggunakan analisis semantik penuh untuk makna kata-kata. Namun ini dapat dibutuhkan untuk menafsirkan kebenaran dokumen karena bahasa, terutama bahasa Inggris yang bersifat ambigu. Kata benda bahasa Inggris memiliki rata-rata 5 hingga 8 sinonim. Misalnya run memiliki lebih dari 100 makna umum seperti running towards the first line, run to a meeting, run a company, the machine is running, terus rundown, reverse run for president, run him couple $1,000, dan lain sebagainya. Jika sekumpulan kata digunakan dengan fitur, perangkat lunak tidak dapat pernah mampu membedakan antara fakta penting dan informasi yang tidak relevan sehingga mengakibatkan hasil klasifikasi yang tidak dapat ambiguitas.
Apa yang dimaksud analisis semantik leksial? Leksikal. Analisis semantik leksikal adalah subbidang semantik linguistik untuk mempelajari komposisi kata, tata bahasa, mekanisme struktur, dan hubungan antar makna, kata, dan penggunaannya. Unit analisis dalam semantik leksikal disebut unit leksikal yang mencakup tidak hanya kata-kata, tetapi juga kata-kata parsial, imbuhan, atau subunit, kata majemuk, dan frasa yang secara kolektif disebut sebagai istilah leksial. Unit leksial adalah katalog kata-kata yang disebut leksikon atau suatu bahasa semantik. Leksikal diartikan sebagai hubungan antara istilah leksikal, sintaksis, kalimat ucapan, dan maknanya. Apa itu analisis semantik komposisi? Komposionalitas merupakan sebuah gagasan dalam filsafat bahasa. Jika makna setiap ekspresi kompleks adalah kalimat atau ucapan bergantung bukan hanya pada makna sebuah kata tunggal, melainkan juga struktur sintaksis dan susunan kata-kata yang berbeda. Makna kalimat atau ucapan yang dapat dianggap sebagai komposisi dalam perspektif linguistik. Makna kalimat atau ucapan dalam bahasa komposisi hanya bergantung pada makna kata-kata yang menyusun kalimat atau ucapan yang bagaimana kelompok kata tersebut saling berkaitan secara sintaksis. Contohnya di sini Andrew menyukai Jen, kemudian Jen menyukai Andrew. Meskipun makna individual setiap kata memiliki kalimat ini adalah tetapi kalimat susunan kata yang berbeda. Makna dan logika predikatnya dapat berbeda juga. Semantik konvensional adalah untuk mempelajari makna unit bahasa yang kompleks seperti kalimat, paragraf, atau dokumen. Sangat penting untuk mengubah informasi yang direpresentasikan oleh unit bahasa menjadi representasi formal yang terdiri dari satu representasi simbolik dan dua representasi vektor. Kemudian apa itu arti kata? Merupakan konsep penting untuk mengimplementasikan makna kata linguistik. Misalnya terdapat lebih dari 20 makna kata yang berbeda dalam bank kata dalam kamus. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda berdasarkan konteks struktur sintaksis kata yang digunakan. Contohnya seperti ini. Terdapat banyak sekali istilah-istilah yang dapat kita gunakan, seperti ada antonim, sinonim, hipnonim, atau hipernim, seperti itu ya. Ada disambiguitas juga. Disambiguitas ini merupakan makna kata WSD, merupakan tantangan yang terkenal dalam linguistik komputasional yang melibatkan identifikasi makna semantik yang benar dan kata-kata yang digunakan dalam kalimat atau ucapan. WSD adalah kemampuan untuk menentukan makna kata mana yang diaktifkan ketika kata tersebut digunakan dalam konteks NLP tertentu. Nah, dari tabel berikut ini adalah dapat kita lihat informasi statistik dari data WordNet ya. Ada noun, verb, adjective, adverb. Nah, ini sekitar 117.798, 11.529, 22.479 untuk adjective, dan 4.481 untuk adverb. Dapat kita lihat pada gambar, merupakan konsep syntax buku di WordNet. Nah, ini adalah titiknya pada di buku. Menyebar semua kata-kata. Kemudian untuk digambar ini adalah contoh struktur pengetahuan manfaat synset. Nah, kemudian pada tabel berikut merupakan hubungan
leksikal utama yang ditangkap di WordNet dengan contohnya sebagai berikut ya. Ada sinonim, antonim, hiponim, dan seterusnya. Nah, dan pada gambar di atas ini merupakan kesamaan berbasis jalur untuk konsep yang terkait dengan mobil. Nah, ada transport. Pertama objeknya itu mobil. Mereka itu ini mobil saling berhubungan ke otomotif dan seterusnya. Kemudian ini merupakan pohon sinset mobil dengan PC terkait dengan hingga transportasi dalam korpus ya. Untuk perhitungan ini merupakan menunjukkan bahwa mobil memiliki hubungan dengan truk dibandingkan dengan minibag pada pohon hierarki. Nah, pada gambar 6.8 ini merupakan matriks terdokumen dari 6 literatur Inggris terkenal. Kemudian gambar di bawahnya merupakan perbandingan matriks terdokumen berdasarkan vektor dokumen. Kemudian di gambar yang selanjutnya merupakan ilustrasi vektor hitungan untuk 6 dokumenan dokumen. Kemudian gambar yang terakhir malah contoh dua kata yang serupa berdasarkan perbandingan vektor di 6 dokumen. Nah, ini dapat kita pelajari sesuai dengan tabel yang tertera ya. Mungkin sekian dulu penyampaian materi saya pada bab ini. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.